langsung mulai. Mas Eko, aduh videonya menyentuh sekali. Saya tahu bikin video klip itu nggak gampang, hanya sekian menit, tapi dapat semua rasanya apa yang kemudian nyawa dari lagu ini. Dapat idenya tuh gimana? Gimana ngobrolnya dengan Angie pada waktu Mas Eko? Kita Mbak Angie pertama kali telepon saya lagi syuting di Jogja setahun lalu ya Mbak ya. Tahun saya lagi syuting, gitu Mbak, telepon dari Mbak Angie, saya bilang terus dia kemudian minta kalau saya bikin video klipnya. Yang pertama saya tanya adalah, ini siapa Mbak? Oh Bibi, oke kalau Bibi saya bantu. Maksudnya kan satu saya belum tahu, saya sama sekali belum kenal sama Angie ya. Terus tapi along the way saya banyak meeting sama Angie. By the time kita pakai Zoom, terus saya jadi punya niat, saya pengen bikin yang paling bagus buat Mbak Angie itu. Dan ini juga yang sebenarnya ini adalah yang paling susah klip yang pernah saya bikin adalah ini, karena itu soalnya pesennya, Mas pokoknya klipnya harus bikin nangis. Wah kan susah ya, saya pusing gimana saya bikin supaya nangis, tapi Harus pakai bawang. Saya lama sama Mbaknya diskusi segala macem, terus tiba-tiba Pak, gimana kalau misalnya kita bikinnya kayak flashback, lebih ke kilas-kilas dari yang apa yang pengen Mbak disampaikan sama Mas Aji. Cuma kita bagi Mbak sampai di momen mana nih kita akan bikin, karena nanti fullnya nanti itu akan ada di film ya Mbak ya. Ya, insya Allah Mbak, doain aja nanti kita akan bikin filmnya. Ya, Bismillah. Amin, amin. Jadi waktu pas bikin klipnya sih juga bingung, Mbak ini kita harus bisa ngasih yang nonton itu 30 menit, tapi dia mengerti, yang nggak tahu Mbak Angie pun juga hanya tahu perjalanannya Mbak Angie sampai sekarang gitu loh. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan simprali bersih jangan dulu ya Mbak ya, itu mau di film aja, kita kasih yang ini dulu aja Mbak ya, masa kasih yang pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji baru pulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Angie berhijab. Itu saya nanya, Mbak ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji berpulang atau sebelum? Udah, ayah itulah yang. Dan saya juga punya keterbatasan foto cuma 4 menit, gimana cara membuat sampai semua postingnya ada, postingnya Mas Bibi ada, postingnya Mbak Angie ada, plus sama posting pengawal Mbak Angie yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Angie kan itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya, karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Angie, gimana aku gimana. Sampai alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua. Dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus sama Angie ya. Dan Mbak Angie sebelum ngomong, Mas saya nggak berani lihat, Mas saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di itunya apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya bisa dengan dengan apa yang sama kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat dimana Mbak Angie sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang tahu Angie pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Mas Bibi dengan saya pertama kali lagunya, wah ini oke banget lagunya, saya langsung oke. Iya. Saya suatu masuk orang yang saya itu nggak mau menerima klip kalau saya nggak kenal, saya Bibi. Ya karena buat saya klip itu kan kayak ada rasa ya, kayak tadi Bibi ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk dibuat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih bilang Manji.
But let's do this. Oh, oke. Itu sih sebenarnya kalau dari saya itu aja sih. Hanya Ya. itu. Terima kasih banget buat Sama-sama. saya tawarin sama Mbak Ji sama Mas Baby. Ya, Nah, semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insya Allah. ya. Thank you semua. Ya, sedikit aja dari Mbak Inji. Waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Inji perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Ya, karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita ke flashback ke kejadian nyatanya. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Iya. Ya, suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Pas soalnya aku nyanyiin, akunya hancur gitu loh maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya. Karena lagu itu tuh kayak berkata-kata, tapi ada melodinya gitu. Dan saya yakin tuh pasti Mas Baby tuh itu karena emang udah senior dan memang udah ibarat katanya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh. Jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu. Karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya dan alhamdulillah tuh pas denger Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan emang udah waduh. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa ya kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan nggak ada kunjungan. Nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh masuk di mana berapa bar ya kan. Ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Mas Baby itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya. Karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan. Kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti tuh aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan. Nah dikirim tuh nyampe nya ke Baby, feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Bayu. Sebenarnya kalau mau dengar lagunya tuh, kalau nonton itu pasti akan meleleh, karena denger aja udah hancur. Oke, baik, makasih. Pertanyaan teman-teman, kalau dari Mas Baby tadi udah itu, silakan Mbak, boleh sini. Yang keras suaranya ya, namanya dari mana juga? Mbak Eni selamat atas lagunya, Mas Baby juga, Pak Eko juga selamat atas launching lagu hari ini. Saya mau tanya sama Mbak. Masuk Pak Eko. Pak Eko. Mbak Enji, saya mau tanya tentang apa sih yang membuat Mbak Enji bisa bertahan dan kuat sampai sejauh ini, dan apa juga yang membuat Mas Aji seperti tidak tergantikan. Dalam lagu ini tergambar seperti itu, Mas Aji itu masih ada sampai di titik ini, dan Mbak Enji masih kuat sampai saat ini menjadi seorang single parent. Jawabannya sih ada di lagu itu tuh. Jadi pas di lagu itu liriknya kan ya kenangan itu yang menguatkan aku. Jadi sebenarnya kalau mau cerita panjang banget, tapi ya intinya tuh karena lagu itu yang akan menceritakan. Sebenarnya lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini, gitu. Terus kalau Mas Baby kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di ada Keanu. Sosok Mas Aji. Oke, lagi? Hal Tanya apa lagi? yang membuat Mas Aji tidak tergantikan? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Aji saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Tapi boleh dong sedikit dari Mbak Enji intinya sosok Mas Aji. Iya. Ya karena saya kayak ngeliat Mas Aji tiap hari sih, karena Keanu kan plek banget kayak Mas Aji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Aji, ke situ udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya.
gagal move on ya. Ditambah dengan suara gue setiap hari Iya, gitu. iya, Wah, iya. lagi-lagi. Lagi. Karena harusnya Mas Bibi cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Aji Ninji ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh Tapi ya. betul lah, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan. Wan, coba ini udah hasil balance gua yang udah enak, sekarang tinggal gimana lo bungkus. Nanti mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 lo kirim ke gua, jam 4 pagi tuh. Karena aku emang nggak bisa tidur cepet, aku kerja malam. Nah terus udah gitu, udah ada aku kirim, oke beb gitu. Nah ternyata jam setengah 3 atau jam 3 gitu, Irwan telepon aku, dia bilang, beb, gue mau cerita nih, kenapa? Kacau nih beb, kenapa kacau? Apa namanya? Kayaknya ada si Haji nih, dia bilang gitu. Oh. Kenapa emang? Gua nggak pernah gini. Jadi studio dia tuh, dia cerita studio dia tuh memang di atas. Nah jadi karena pesanku jam 4 kita mau preview, jadi dia mau kerjain itu sekitar jam 3 sebenarnya. Jadi hasil preview itu semua di studio itu di set, maksudnya udah dimatiin lah kasarnya ya, nanti jam 3 dia mau kerja lagi gitu loh. Nah dia turun ke bawah, itu tiba-tiba studionya nyala dan lagunya lagu itu. Lagunya terputar sendiri. Oh, oke. Itu dia kaget dan hal itu nggak pernah terjadi di studio dia selama ini. Gua nggak tahu ya beb, tapi jadi sih sampai bilang tuh cerita sama aku, enakan Ji, dia ngomong gitu lagunya. Enak kan, lagunya udah dimatiin sama dia turun. Ya, oke. Jadi apa ya, dan itu juga terbukti juga ya, waktu itu pada saat itu kan kita berhubungannya lewat Otong ya, almarhum ya. Jadi Otong itu juga denger lagu itu di studio waktu itu sebelum aku preview ke NG. Itu dia juga, aku kaget nangisnya bener-bener yang nangis jerit. Dan seminggu 2 minggu setelah itu ya Ji ya, 2 minggu setelah itu dia dengar di studioku, dia nangis. Tong, lu kenapa nangis? Santai aja, ini kan preview aja, aku bilang. Maksudnya Angie yang nangis, jangan lu, aku bilang. Udah kan, dia nangis, gak tahu deh, gua tahu beb, gua sedih deh. Terus 2 minggu kemudian meninggal ya. Otong meninggal waktu aku dengar kabar. Jadi Masya Allah, lagu ini wah Ji, cepet-cepet rilis deh gitu. Biar kayaknya emang harus diperdengarkan dan dirasakan semua orang gitu loh, kesedihan maupun semangat Angie ya, yang sampai sekarang yang harus kita puji ya. Kalau aku bilang dia sih superwoman lah ya, superwoman gitu. Iya, oke. Lagi teman-teman, silakan mau tanya ke siapa? Oh ya. Karena kan memang lagu-lagunya, sejarahnya itu selalu bikin nangis gitu. Dan suaranya, dan lagu ini memang untuk low voice. Jadi ada nada yang di bawah yang pasti akan sulit gitu loh kalau misalkan, gak tau ya, aku tuh bukan juri seperti ini ya, cuman maksudnya aku penikmat musik gitu, dan aku membuat lagu dimana bagi aku tuh, aduh ini kok kayaknya pasti akan sulit buat penyanyi yang nggak biasa main di low voice. Ada alternatif nggak di kepala Angie Nggak kalau ada. baby nggak mau gitu misalnya? Nggak ada, karena Nggak memang ada, pada ya? waktu itu yang suaranya kayak Mas Baby itu mesti yang low voice ya. Kalau misalkan suara yang mungkin tinggi itu kan banyak pilihan ya. Semua tuh banyak, tapi ini kan kalau nanti tanya Mas Baby deh, itu kan lagunya kan mainnya kan di bawah semua gitu. Bahkan ke klimaksnya pun nggak nyampe klimaks tonalitas itu, tapi malah dia jatuh, dan jatuhnya itu kan dari nada tinggi ke rendah itu, dan aku rasa yang punya balance dan nggak goyang gitu di suara rendah itu Mas Baby. Sulit tuh buat penyanyi tuh buat main di nada bawah terus nggak goyang. Kalau nada tinggi makin diteriakin mungkin makin stabil ya, tapi kalau nada bawah itu kan, apalagi di bait pertama kan itu rada-rada
challenging gitu ya, dan kayaknya ini yang paling cocok nih Mas Baby, karena aku sendiri pun nggak bisa nyanyiin tuh lagu terus terang ya kan. Pasti nada low-nya itu dan aku akhirnya jadi salut sama Mas Baby karena emang dia punya suara tuh yang low voice yang tangguh lah, artinya tuh nggak goyang, itu kan stabil tadi kan dan dengernya di bait pertama itu bro mantap. Thank you Angie. Ya. Lagi teman-teman. Ini bener nggak sih itu lagunya low voice-nya susah kan? Betul, itu notasi depannya itu Angie banyak main itu turun dari turun lagi. Wah itu setengah mati bro. Jadi emang sama temponya kan nggak lambat ya. Jadi kita semakin panjang napasnya di bawah kita harus tahan. Suara emang susah, jadi emang cukup berjain ya gitu. Dan ternyata terbukti itu luar biasa loh. Nanti coba mungkin kan nanti sama juri-juri yang lain ya, karena nadanya tuh emang jumping gitu kan, jadi dia aku nggak tahu deh tekniknya deh ya, kalau aku sih pasti udah fales tuh Mas Eko ya kan, kita nafas aja fales kan, kalau ini Tapi bagus notasinya itu. Aku sebagai komposer ya, menilai notasi itu bagus gitu. cuman jadi penyanyinya kan agak susah kan Kayak kalau bunga terakhir tinggallah kenangan. iya itu dia, makanya gue yakin tuh kalau yang paling pas nih adalah Mas Eko. Iya, tantangannya dijawab sama Mas Bibi. Mas Eko, sedikit mengenai pemilihan almarhum Mas Aji Muda dan Angie Muda jatuh pada Samuel dan Nasya. Gimana tuh? Nah, itu juga ada yang unik tuh ceritanya itu. Jadi ketika udah dapet tanggal mau syuting, saya kemarin pas lagi syuting di Bali, Mbak Ji nanya, Mas bener siapa? Aduh siapa ya gitu. Terus kebetulan itu di depan saya ada Nasya, saya lagi syuting sama Nasya soalnya. Dan itu Nas, coba lihat, kamu kayaknya persis sama Mbak Enji, kamu mau nggak main klip sama kamu jadi ini jadi Mbak Enji Muda? Terus dia nanya, Mbak Enji siapa? Kan anak-anak sekarang kan nggak tahu siapa Enji. Saya liatin nih, saya ini Nas ini nih. Oh iya, dia mungkin sempat overheard segala macam. Oke Mas, cowok siapa? Wah cowok siapa ya? Terus dia ngomong, tapi sih harusnya Samuel bisa Mas. Oh iya bener, Sami. Saya juga sama Sami juga saya kenal. Dulu saya pernah bikin film sama dia, tusuk jalangkung sama Sami. Itu pertama kali saya ketemu sama Samuel. Saya telepon Sami, kan sebenarnya Un, kok ini. Oke, aman kok, dan gitu. Oke, bisa. Masalah tangga. Saya bilang Mbak Enji, ini oke nih, ini Nasya jadi Mbak Enji Muda sama Sami jadi Mas Aji almarhum muda. Oh, oke nih, bisa nih. Tanggal nggak masuk. Aduh, gimana caranya nih ya? Kita sempat kasih alternatif cowok, tapi kok saya nggak stuck ya. Tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba Mbak Enji ngomong, Mas ini karena Keanu dia udah libur kan kemarin kan itu doang, ini bisa pindah nih ke tanggal sekian, semua tanggal segitu bisa semua. Ya ampun. Alhamdulillah, maksudnya ya memang sih dalam Haji ini memang jalannya udah gini gitu dan pas pertama kali Sami masuk ke kaset itu semuanya bilang, wah ini persis kayak Mas Aji Muda. Jadi maksudnya ya alhamdulillah semua kita semua dari awal akhir semua nggak ada hambatan, smooth, dilancarin semua. Semoga juga perjalanan Mbak Enji ke depan bersama kalian juga bisa lancar. Iya.